Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Heri Sudarmaji, selaku dosen dari mata kuliah Proses Manufaktur 2, yaitu casting. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari Pak Heri, yaitu klasifikasi tentang proses-proses casting dan juga proses sintering. Next. Next. Pick. Nah, sebelum itu kami akan perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Nadia Barokah. Halo, saya Najwa Isya Zura. Saya Taufik Nur. Saya Taufik Tegar Prayogi. Halo, saya Muhammad Hudat Fadilah. Hidayat. Oke. Next. Dan untuk daftar pembahasan yang akan dibahas pada presentasi ini, itu yang pertama ada pendahuluan, lalu ada klasifikasi proses, kemudian ada jenis-jenis casting, lalu ada kelebihan dan kekurangan casting, dan yang terakhir ada penjelasan dari proses sintering. Oke, langsung aja untuk pendahuluannya. Yang pertama, untuk pembahasannya yaitu di sini kami akan membahas tentang casting. Jadi lebih dulu saya akan menjelaskan apa sih itu casting. Nah, jadi casting atau biasa disebut dengan pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan, di mana logam cair dituangkan ke dalam rongga cetakan untuk menghasilkan sebuah produk. Dan material yang biasanya digunakan dalam proses pengecoran logam yaitu ada aluminium, kuningan, perak, dan beberapa material non-logam lainnya. Next. Untuk klasifikasi prosesnya akan dijelaskan oleh teman saya, Taufik Nur Hidayat. Baik, terima kasih kepada Nadia selaku moderator. Jadi di sini ada klasifikasi berdasarkan dari umur cetakan. Yang pertama ada pengecoran permanen atau permanen casting. Pertama ada permanen mold, terus yang kedua ada expandable mold atau sekali pakai. Untuk yang permanen mold sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama gravity die casting, terus pressure die casting, yang ketiga centrifugal casting. Untuk expandable mold dibagi 2, yang pertama yaitu investment casting dan juga sand casting. Next. Jadi gravity die casting merupakan yang pertama, gravity die casting merupakan pengecoran di mana logam cair yang dituangkan ke dalam saluran masuk karena adanya tekanan gravitasi. Cairan logam mengisi ke seluruh ruang dalam rongga cetakan. Yang kedua ada pressure die casting. Pengecoran tekanan adalah pengecoran di mana logam cair yang dituangkan ke dalam saluran tekanan. Pengecoran pressure casing ada terakhir. Pengecoran sentrifugal merupakan pengecoran yang menggunakan cetakan berputar. Cetakan yang berputar akan menghasilkan gaya sentrifugal yang akan mempengaruhi kualitas coran. Coran yang dihasilkan akan memiliki bentuk padat, permukaan halus, dan fisik struktur logam yang unggul. Pengecoran sentrifugal biasanya digunakan untuk benda cor yang berbentuk simetris. Pengecoran sentrifugal dapat dilihat pada gambar 3.3. Atau yang kedua ada investment casting. Next.
Untuk yang klasifikasi kedua ada expandable mold. Yang pertama yaitu investment casting. Investment casting merupakan jenis pengecoran yang polanya terbuat dari lilin atau wax dan cetakannya terbuat dari keramik. Biasanya digunakan untuk membuat benda dengan kepresisian yang tinggi. Untuk yang kedua ada pengecoran sand casting. Pengecoran sand casting merupakan suatu proses yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Pengecoran dengan cetakan pasir adalah pengecoran yang tertua dari segala macam metode pengecoran. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, bisa langsung di next saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada klasifikasi proses berdasarkan pada teknik pengecorannya, yaitu untuk yang pertama ada teknik tradisional, di mana pada teknik tradisional ini memiliki 5 jenis casting. Yang pertama yaitu ada sand casting, ada dry sand casting, yang ketiga ada cell mold casting, kemudian ada cement mold casting, dan yang terakhir ada vacuum mold casting. Nah, untuk pengertian dari teknik tradisional itu sendiri, jadi pengecoran tradisional yaitu metode pengecoran logam yang menggunakan cetakan pasir untuk membentuk produk cor. Kemudian untuk penjelasannya bisa di next. Untuk penjelasannya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Taufik, yaitu untuk sand casting kurang lebih penjelasannya sama, di mana pengecoran logam yang menggunakan cetakan pasir, dan metode ini termasuk ke dalam metode pengecoran logam yang tertua dari metode lainnya. Kemudian di situ ada dry sand casting, yaitu metode pengecoran dengan pasir kering sebagai cetakan dengan proses yang sama seperti sand mold casting juga. Nah, cetakan ini tuh terbuat dari pasir kasar yang ditambah bahan pengikat organik. Kemudian cetakan dibakar di dalam oven pada suhu 200 sampai 300 derajat Celcius. Jadi si cetakan pasir ini tuh menghasilkan cetakan yang kering. Pembakaran cetakan ini bertujuan supaya meningkatkan kekerasan dan kekuatan dari cetakan tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada cell mold casting. Nah, untuk cell mold casting ini merupakan metode pengecoran cetakan koleksi yang menggunakan campuran pasir dan resin pengeras cangkang untuk membentuk cetakan. Jika dibandingkan dengan pengecoran pasir, proses ini memiliki presisi yang lebih baik, produktivitas lebih tinggi, dan kebutuhan tenaga kerja lebih rendah. Nah, untuk cell mold casting ini digunakan untuk komponen berukuran kecil dan sedang yang membutuhkan presisi tinggi. Dan cell mold casting ini termasuk ke dalam cetakan dengan pengelompokan expandable mold atau sekali pakai. Dan kemudian ada cement mold casting, yaitu cement mold casting itu cetakan pasir yang terdiri dari campuran pasir, semen, dan juga air. Nah, selain itu terdapat juga tambahan beberapa tetes gula untuk menambah kecepatan pengerasan pasir. Cement mold ini tuh nggak jauh beda sama campuran bahan bangunan yang menggunakan semen Portland. Hanya saja, metode pengecoran logam ini lebih banyak menggunakan pasir dan lebih sedikit semen serta air. Proses pengerasan cetakan pasir juga pada proses ini menggunakan cara dengan mendiamkannya di udara terbuka selama 24-48 jam, tergantung persentasenya. Dan kemudian yang terakhir ada vacuum mold casting, yaitu metode pengecoran dengan dimensi kecil dan detail halus. Nah, untuk vacuum mold casting ini, jika terlihat pada gambar, jadi vacuum mold casting ini nantinya material cair dimasukkan ke dalam pola cetakan dengan tekanan vakum dan bertujuan untuk menghilangkan udara yang terperangkap untuk memperlancar aliran material cair. Next.
Nah, untuk selanjutnya di sini ada klasifikasi yang kedua yaitu teknik non-tradisional. Di sini juga ada 5 jenis. Untuk yang pertama yaitu ada HPDC, high pressure die casting, kemudian ada permanent mold casting, ada centrifugal casting, plaster mold casting, dan juga investment casting. Nah, untuk teknik non-tradisional ini untuk pengertiannya yaitu berlawanan dengan tradisional tadi. Jika tradisional masih menggunakan pasir dan menggunakan cetakan dengan sekali pakai, namun untuk teknik non-tradisional ini, dia tuh sudah menggunakan teknologi sebagai cetakannya dan juga prosesnya. Nah, untuk yang pertama itu HPDC, bisa di next untuk penjelasannya. Nah, HPDC yaitu sesuai namanya, dia itu high pressure, jadi teknik pengecoran dengan menggunakan tekanan tinggi yang akan menghasilkan produk dengan kepresisian yang juga tinggi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada permanent mold casting. Jadi permanent mold casting ini produksi logam dengan cetakan yang dikombinasikan dengan tekanan hidrostatik. Nah, teknik pengecoran logam ini tidak praktis untuk pengecoran dengan ukuran besar dan logam dengan titik keleleh yang tinggi. Logam non-besi seperti aluminium, seng, timah, magnesium, dan perunggu memberikan hasil yang baik jika diproduksi dengan metode pengecoran logam ini. Cetakan ini terdiri dari 2 bagian atau lebih yang disatukan dengan scrap, klem, pelat, atau alat lain yang dapat dilepas setelah produk mengeras. Untuk yang ketiga yaitu ada centrifugal casting, kurang lebih penjelasannya masih sama seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu proses pengecoran di mana cetakan itu diputar bersamaan dengan menuangkan si logam cair ke dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya, next. Nah, untuk penjelasan selanjutnya di sini ada plaster mold casting. Nah, untuk plaster mold casting ini adalah teknik pengecoran logam non-ferrous, di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan sekali pakai. Setelah itu, cetakan diplester hingga mengeras. Untuk investment casting juga penjelasannya kurang lebih sama yang dijelaskan oleh Taufik sebelumnya, yaitu pengecoran menggunakan metode lilin atau wax dan cetakannya terbuat dari keramik. Next. Dan untuk jenis-jenis casting akan dijelaskan oleh teman saya, Taufik Prayogi. Oke, terima kasih untuk moderator. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis casting. Yang pertama itu ada sand casting. Sand casting ini adalah sebuah proses pembuatan benda logam dengan menggunakan cetakan pasir. Nah, biasanya ini sand casting ini dibuat di industri manufaktur karena kemampuan beradaptasi dan kemampuannya untuk menghasilkan berbagai macam bahan. Jadi sand casting ini juga diaplikasikan atau dikerjakan atau dipraktekkan pada praktikum di semester 4 ini di casting gitu. Nah, untuk contoh produk sand casting sendiri dapat dilihat itu ada berbagai jenis bahan atau berbagai jenis komponen yang bisa dibuat oleh metode sand casting ini. Oke, next. Yang kedua ada investment casting. Investment casting ini adalah sebuah proses manufaktur yang digunakan untuk membuat bagian-bagian logam yang kompleks dan berkualitas tinggi. Nah, tadi kan kita bahas sand casting. Sand casting itu kan yang lebih sederhana gitu. Kalau investment casting ini lebih ke bagian-bagian logam yang kompleks. Jadi bagian-bagian yang sangat susah dan harus berkualitas tinggi. Nah, baru kalaupun komponen-komponen itu masuk dengan syarat logam yang kompleks dan berkualitas tinggi, maka investment casting ini adalah jawabannya gitu. Dan berikut ini contoh dari produk sand casting. Di situ kita bisa lihat produk-produk yang komponen-komponen bagian-bagian yang sangat detail
yang sangat kompleks dan itu tuh harus berkualitas tinggi. Makanya memakai investment casting seperti itu. Yang next kedua, yang ketiga ada centrifugal casting. Centrifugal casting itu adalah logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan yang berputar dengan kecepatan tinggi. Gaya sentrifugal yang dihasilkan dari putaran cetakan ini memaksa logam cair menyebar dan mengisi seluruh cetakan, menghasilkan bagian logam dengan kepadatan yang kualitas tinggi. Nah, biasanya sentrifugal ini memanfaatkan gaya sentrifugal, jadi gaya yang memutar gitu. Metode ini sangat efektif untuk memproduksi komponen yang berbentuk silinder atau simetris seperti pipa yang contoh produk sun casting ini kita bisa lihat. Oke, mungkin selain pipa ini ada juga seperti bantalan dan cincin gitu. Intinya itu centrifugal casting ini memproduksi komponen yang berbentuk silinder atau simetris gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk next penjelasan kekurangan dan juga kelebihan yang akan dibacakan oleh teman saya Nazwa. Baik, terima kasih Nadia. Di sini saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan dari proses casting. Di sini ada 3 proses utama, yaitu die casting, centrifugal casting, dan permanent mold casting. Untuk yang pertama dari die casting, kelebihannya adalah produksi massal, permukaan yang halus, produksi dengan kecepatan tinggi, bentuk yang rumit dan akurasi tinggi, dan yang terakhir hanya memerlukan pengerjaan untuk finishing. Dan kekurangannya adalah biaya bengkel yang sangat mahal. Lalu berat casting harus antara 30 gram, 1 ons, dan 10 kg, 20 pounds. Yang ketiga adalah tinggi biaya awal. Lalu yang keempat ada limited untuk logam fluiditas tinggi. Yang kelima ada sebuah jumlah tertentu porositas adalah umum. Dan yang keenam, sebuah volume produksi yang besar diperlukan untuk membuat alternatif ekonomis untuk proses lainnya. Selanjutnya ada permanent mold casting. Untuk kelebihannya ada 5, yaitu yang pertama, produksi tinggi. Yang kedua, cetakannya dapat dipakai untuk berulang kali. Yang ketiga, dalam operasinya tidak diperlukan tenaga ahli. Yang keempat, ketelitian produk lebih baik daripada sand casting. Yang kelima, tidak memerlukan proses lanjutan. Untuk kekurangannya ada 5. Yang pertama, cetakannya mahal. Yang kedua, perlu perhitungan yang tepat dalam mengerjakan cetakan. Yang ketiga, cetakan hanya untuk satu macam produk. Yang keempat, ukuran produk kecil dan sederhana. Yang kelima, tidak dapat mengecor baju. Untuk yang centrifugal casting, kelebihannya ada 4, yaitu tidak diperlukan riser, terus dapat membentuk produk yang berlekuk-lekuk. Yang ketiga, toleransi dimensi yang kecil. Yang keempat, ketebalan benda kerja uniform atau seragam. Lalu kekurangannya ada 5. Yang pertama itu biaya peralatannya mahal, biaya maintenance-nya mahal, lalu laju produksi yang rendah, lalu ada one product in one mold atau hanya bisa satu produk dalam satu cetakan, dan yang kelima ada gaya sentrifugal yang besar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator Nadia. Oke, untuk selanjutnya akan ada penjelasan dari proses sintering yang akan dijelaskan oleh teman saya Widat. Bisa langsung di next aja. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses sintering. Apa sih itu proses sintering? Sintering adalah proses pengikatan pertama bentuk bubuk menjadi padatan terpadu dengan cara dipadatkan bentuknya.
Kemudian dipanaskan hingga di bawah titik leleh salah satu bubuk untuk memungkinkan fusi termal untuk mengikat partikel. Ketika bagian bubuk terkompresi dipanaskan, menyebabkan partikel terikat. Proses tersebut mengkonsolidasikan setiap rongga. Hal ini menghasilkan kepadatan mendekati 100%. Mendekati sifat material utama. Suhu proses dikontrol secara tepat. Untuk melebur, titik kontak harus hampir meleleh agar dapat mempertahankan bentuk prapeleburan sepenuhnya saat bergabung menjadi satu benda. Oke, selanjutnya mungkin ada contoh atau video proses dari sintering. Bisa dilanjut. Berikut adalah contoh proses dari sintering metal proses. Yang pertama, di mana disiapkan dulu bubuk logam atau serbuk logam. Di sini menggunakan metode atau proses powder metalurgi ya, dengan campuran tertentu yang dimana dimasukkan ke dalam cetakan yang berbentuk seperti punching tool atau dice. Lalu digunakan dengan cara ditekan atau dipres. Setelah material sudah dipres, kemudian selanjutnya akan ada proses heat treatment, yang dimana material tersebut atau produk yang sudah jadi akan dipanaskan di bawah titik leleh logam dengan tujuan untuk mengikat atau menyatukan partikel-partikel yang sudah melewati proses punch atau press tadi. Jadi di sini tuh sintering itu melalui dua proses utama, yaitu dipadatkan dan yang terakhir dipanaskan. Oke, mungkin segitu penjelasan sintering dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, berikut adalah referensi dari presentasi kami. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman minta maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.